Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum acara 7. Pada acara ini kita akan belajar mengenai inseminasi buatan. Nah, kita masuk ke tujuan praktikumnya. Yang pertama itu untuk mengetahui prosedur pelaksanaan IB. Kemudian yang kedua adalah untuk mengetahui keuntungan dan kerugian IB. Dan yang ketiga untuk mengetahui penilaian inseminasi buatan. Kita masuk ke pengertian IB atau Artificial Insemination. Itu merupakan proses pemasukan semen ke dalam saluran reproduksi betina dengan menggunakan alat buatan manusia, yaitu insemination gun atau yang biasa kita sebut dengan IB gun, sehingga diharapkan dapat menyerupai kawin alami. Tujuan dari teknologi IB ini adalah untuk mengupayakan tingkat fertilitas yang tinggi, kemudian untuk menghasilkan keturunan yang superior atau kualitas yang baik, kemudian dapat memperbaiki mutu genetik ternak, untuk mengurangi biaya pejantan unggul, untuk mengoptimalkan penggunaan bibit pejantan unggul, dan juga untuk meningkatkan angka kelahiran dengan cepat dan teratur. Nah, keuntungan dari teknologi IB ini diantaranya adalah yang pertama untuk memanfaatkan pejantan dengan genetika unggul semaksimal mungkin. Kemudian dapat menghemat biaya dan tenaga dalam pemeliharaan pejantan yang belum tentu merupakan pejantan yang baik. Kemudian dapat mencegah penularan penyakit kelamin, lalu dapat mengatur jarak kelahiran, dapat mencegah inbreeding. Kemudian semen bekunya itu tetap dapat digunakan walaupun pejantannya itu telah mati. Dan juga memungkinkan penyebaran benih baru yang cepat. Di samping memiliki kelebihan, teknologi IB ini juga memiliki kekurangan atau kerugian. Di antaranya adalah dalam proses pelaksanaannya, IB itu membutuhkan operator yang terlatih dan terampil untuk mengawasi pelaksanaan IB. Kemudian memungkinkan terjadi risiko infeksi uterus. Lalu, jika persediaan pejantannya itu terbatas dan penggunaan semen yang sama terus-menerus itu dilakukan dalam jangka waktu yang lama, itu dapat menyebabkan terjadinya inbreeding. Kemudian, dapat menurunkan sifat-sifat genetik yang kurang baik apabila pejantannya tidak dipantau sifat genetiknya. Nah, kita masuk ke teknik inseminasi buatan. Teknik inseminasi itu ada beberapa dan penerapannya pada setiap spesies itu berbeda-beda. Kalau pada babi misalnya, itu menggunakan teknik inseminasi servikal. Kemudian pada kuda, teknik inseminasi yang digunakan adalah inseminasi vaginal. Kemudian untuk pada sapi, itu menggunakan teknik inseminasi rektovaginal. Ya, inseminasi vaginal ini diterapkan untuk hewan kuda, merupakan teknik IB yang pertama kali dilakukan. Kemudian caranya adalah dengan memasukkan tub ke dalam vagina dan mendeposisikan di mulut serviks. Nah, jadi ini adalah tubnya. Tangan inseminator itu nanti akan memasukkan tub melalui vulva, lalu masuk ke vagina, dan mencari posisi serviks. Nah, setelah posisi serviks ini ditemukan, nanti semennya dideposisikan di titik tersebut. Selanjutnya adalah inseminasi servikal. Nah, teknik ini diterapkan pada beberapa spesies seperti babi, kambing, dan juga domba. Caranya adalah dengan memasukkan spikulum steril ke dalam vagina sekitar 15-20 cm, kemudian mendeposisikan semen di titik tersebut. Jadi ini adalah spikulum sterilnya, itu dimasukkan melalui vulva, kemudian masuk lagi ke bagian vagina. Setelah itu, insemination catheter ini dimasukkan sampai di posisi serviks. Nah, teman-teman sudah belajar di praktikum sebelumnya bahwa bentukan serviks pada setiap spesies itu kan bermacam-macam. Misalnya pada babi itu bentukannya berupa lipatan-lipatan mukosa. Kemudian pada kambing dan domba itu berupa cincin-cincin serviks. Nah, itu sebagai patokan kita untuk mencari posisi serviks ini. Nah, setelah itu
kateternya diposisikan di serviks. Nah, nanti tinggal dideposisikan aja semennya. Nanti semennya bakal masuk lewat si kateternya. Kemudian inseminasi rektovaginal. Ini diterapkan pada sapi. Nah, dilakukan dengan memasukkan tangan kiri ke glove plastik dan diberi lubrikasi. Kemudian dimasukkan ke dalam rektum sapi betina. Nah, ini yang sering kita kenal dengan istilah palpasi rektal. Kemudian tangan kiri mencari posisi serviks dan memegangnya. Kemudian alat IB dimasukkan melalui vulva hingga vagina sampai menyentuh serviks dan berakhir pada korpus uteri, tempat semen dideposisikan. Jadi ini adalah tangan kiri dari inseminator. Sebelumnya itu memakai glove palpasi, kemudian dikasih lubrikasi. Itu bisa menggunakan vaselin atau kalau di lapangan itu ada juga inseminator yang menggunakan sabun. Intinya adalah agar pada saat palpasi rektal itu tidak melukai dinding dari usus sapinya. Kemudian tangan kiri ini mencari posisi serviks sapi. Kalau serviks sapi kan bentuknya cincin-cincin serviks kan. Nah, nanti dicari kalau misalnya udah ketemu, itu bagian serviksnya dipegang. Selanjutnya tangan kanan si inseminator itu akan memasukkan IB gun melalui vulva, kemudian masuk sampai vagina dan sampai di bagian yang dipegang tadi yaitu serviks. Nah, selanjutnya dipegangnya dimasukkan lagi sampai di posisi ke-4, yaitu di bagian uterus. Nah, setelah itu semennya dideposisikan. Nah, selanjutnya ini adalah tempat dan waktu inseminasi. Ini ada komparasi dari beberapa spesies mengenai tempat deposisi sama waktu inseminasinya. Kalau di sapi, tempat deposisinya itu ada posisi 4, yaitu di korpus uteri. Nah, teman-teman perlu tahu, tempat deposisi semen itu ada 4, ada di posisi 1, posisi 2, posisi 3, sama posisi 4. Kalau posisi 1 itu ada di vagina, posisi 2 itu ada di mulut serviks, kemudian kalau posisi 3 itu ada di serviks, dan posisi 4 itu ada di korpus uteri. Selanjutnya, untuk waktu inseminasi pada sapi itu sekitar 6-24 jam setelah estrus. Lalu untuk domba, itu tempat deposisinya di serviks uterus, waktunya adalah 12-18 jam setelah estrus. Kemudian pada babi, itu tempat deposisinya ada di serviks uterus dengan waktunya 24 jam tengah estrus. Kemudian untuk kuda, tempat deposisinya ada di uterus, waktunya itu hari ketiga dan hari kelima estrus. Kemudian pada anjing itu di serviks uterus, waktu inseminasinya 12 hari setelah onset pendarahan proestrus. Nah, jadi waktu inseminasi yang berbeda-beda pada setiap spesies ini dipengaruhi terjadinya ovulasi dan juga tingkat fertilitas yang tinggi pada masing-masing spesies. Nah, selanjutnya adalah penilaian inseminasi buatan. Ini adalah salah satu cara untuk menilai tingkat keberhasilan dari IB yang telah dilakukan. Nanti ada beberapa indikator untuk mengukur tingkat keberhasilannya tersebut. Yang pertama, ini ada non-return rate atau NR. Itu merupakan persentase hewan yang tidak kembali minta kawin dalam waktu 28-35 hari atau 60-90 hari. Untuk rumus perhitungannya, itu jumlah sapi yang di IB dikurangi jumlah sapi yang kembali di IB per jumlah sapi yang di IB dikalikan 100%. Nah, untuk standar NR ini adalah 70%. Kemudian adalah conception rate atau CR. Itu adalah persentase sapi betina yang bunting pada inseminasi pertama. Untuk rumus perhitungannya, banyak ternak bunting pada IB pertama per jumlah ternak yang diinseminasi dikalikan 100%. Standarnya adalah 85%.
Kemudian service per conception atau S/C itu adalah jumlah pelayanan inseminasi atau service yang dibutuhkan oleh seekor betina sampai terjadinya konsepsi. Nah, rumusnya adalah jumlah pelayanan inseminasi buatan per jumlah sapi yang bunting. Kemudian standarnya adalah 1,6 sampai 2,1. Nah, yang keempat itu ada calving rate. Itu merupakan persentase jumlah anak yang lahir dari hasil 1 kali inseminasi, baik itu pada inseminasi pertama, kedua, maupun seterusnya. Kemudian untuk rumus perhitungannya adalah jumlah anak sapi yang lahir per jumlah betina yang diinseminasi, kemudian dikalikan 100%, standarnya adalah 90%. Nah, selanjutnya adalah recording IP. Recording ini merupakan hal penting yang harus dilakukan setelah IP dilakukan. Nah, pada kartu inseminasi buatan itu nanti akan ada informasi mengenai identitas ternak, kemudian pemilik, dan juga di bagian catatan inseminasi ini ada tanggal dilaksanakannya IP, kemudian keadaan birahi betinanya, lalu kode simen beku yang digunakan, kemudian IB keberapa, inseminator, dan juga catatannya. Terima kasih.